Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat ya, amin. Terima kasih sudah mau belajar lagi. Hari ini kita akan membahas lagi perbedaan mengenai binary bot dengan dbot atau deriv bot. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui, binary itu adalah merek lamanya, deriv itu adalah merek barunya. Ya, dan yang biasa kita pakai untuk tutorial di channel ini adalah platform binary yang klasik, yang lama gitu ya. Dan di deriv itu perlu teman-teman ketahui ada dua jenis. Mereka mengupdate, jadi menyediakan dua jenis platform robot ya. Robot yang pertama masih yang klasik, jadi untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan yang klasik, platform yang klasik gitu, tetap bisa gunakan di deriv sama ada. Dan juga ada yang namanya dbot. Nah, dbot itu mirip-mirip dengan platform klasik, hanya tampilannya lebih baru, susunannya lebih baru, notifnya juga lebih baru. Dan kita akan coba di video ini, saya akan coba mengeksplor apa sih yang baru di dbot maksudnya, dibandingkan dengan binary platform klasik gitu. Oke, jadi ini bersangkutan balik lagi kepada kenyamanan masing-masing kita, teman-teman. Ada yang sudah nyaman di platform klasik, it's okay. Ada yang lebih enak di dbot ternyata. Nah, jadi saya ingin membuka wawasan teman-teman, memperkenalkan dulu. Nanti teman-teman silakan pilih, pilihannya tetap ada di teman-teman ya. Dan perbedaannya apa, plus minusnya apa. Oke, pertama di sini saya ada buka dua website ya. Yang pertama binary.bot, seperti teman-teman ketahui ini kan platform yang bisa kita pakai di tutorial channel ini ya. Kita sebutnya platform klasik. Oke. Nah, di sini ada app.deriv.com/bot, websitenya ini ya. Yang tadi yang klasik binary.bot, yang kedua yang baru di bot itu app.deriv.com/bot. Itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, nih. Jadi kalau yang klasik seperti ini, yang di bot yang baru itu seperti ini. Saya nyebutnya dbot ya, ini dbot, deriv bot maksudnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau secara tampilan awal begitu ya, cukup berbeda ya teman-teman ya. Di sini ini defaultnya ya, ini tulisannya lebih kecil-kecil, bloknya juga lebih kecil-kecil. Sedangkan di dbot itu cenderung lebih besar-besar, teman-teman. Tulisannya lebih besar. Ruangan kanvas untuk blok kode itu kan di sini lebar ya. Di dbot memang cenderung lebih kecil, tapi teman-teman bisa atur di sini sih, ini bisa dihilangkan. Nah, di sini ya. Oke, di sini ada workspace, ada chart. Oke, chartnya di sini. Nah, apalagi ya? Dah. Tampilan dasarnya seperti ini, teman-teman. Oke, saya sudah coba rangkum perbedaan mendasar dari kedua platform ini. Pertama adalah blocks menunya, teman-teman. Ini yang saya rangkum, blocks menu. Coba kita perhatikan ya, blocks menu itu yang saya maksud adalah yang ini, teman-teman. Ini blok menu, artinya kumpulan blok yang kita siap pakai, drag drop itu ya. Misalnya logic ini kita drag drop di sini gitu ya. Itu. Ini blok menunya. Sedangkan di dbot blok menunya seperti ini ya. Ada tombol search yang lebih mempermudah kita. Ya, misalnya ada if di sini. Nah, if berarti kita dia akan mencari yang berhubungan sama if. Kayak menurut dia ini if, notify dan segala macam. Misalnya kayak SMA, indikator SMA. Kita bisa search di sini. Sedangkan di sini nggak ada yang di klasik ya. Nah, yang paling mendasar, yang paling berbeda adalah susunannya, teman-teman. Teman-teman lihat di sini ada logic, pengelompokannya. Iya, pengelompokannya ya. Ada logic yang isinya seperti ini, math yang isinya seperti ini, text yang isinya seperti ini, dan seterusnya. Binary, thread definition, sampai tools, sampai miss ini, semuanya susunannya seperti ini yang biasa kita pakai gitu kan, yang bisa kita lihat. Sedangkan teman-teman nggak akan menemukan itu di dbot. Artinya susunannya berubah, teman-teman.
tapi fungsi-fungsinya tetap ada semua. Misalnya gini ya, setup your thread. Ini thread parameternya, ini kan blok 1, thread option, di bawahnya ini duration, bla bla bla. Itu setup your thread. Sedangkan ini blok ini di thread parameter itu adanya di thread definition di sini, ya. Nah, nangkep ya perbedaannya. Ini di binary thread definition, sedangkan di sini langsung di setup your thread. Nah, purchase contract, purchase kontraknya di sini, ya langsung di sini. Sedangkan di sini kan purchase-nya itu di before purchase, ya di before purchase, ya kan, before purchase. Selanjutnya ada sell contract optional, itu kita biasa di during purchase ini. Oke. Nah, trade again ini biasa kita dapatkan di mana? Di after purchase, ya di sini. Nah, after purchase di trade again. Di sini langsung trade again. Nah, kalau di bot ada yang namanya analysis sama utility. Jadi pengelompokannya ada lagi analysis sama utility. Kalau di platform lama kita kan ada yang masuk ke logic, math, text, advance, variable, list dan sebagainya, looping. Nah, di analisis kita lihat ada apa? Ada indikator, tick and candle analysis, kontrak, start, ya dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman lihat perbedaan ini kayak misalnya gini, total profit loss. Total profit loss ini kalau di bot ada di analysis, stats, maka dapat total profit loss. Tapi kalau di platform klasik kita butuh ke tools, ada di miss, sini total profit. Nah, yang ini ya. Nah, itu jadi misalnya kita cek lagi yang utility ya, utility. Nah, teman-teman lihat di sini ada math ya. Sedangkan math itu biasanya ini di luar yang kita pakai. Text juga di luar, sedangkan dia masuk ke dalam utility text, ya. Time itu kan biasa kita pakai di binary tools, ini time, ya. Sedangkan di sini di utility langsung ke time, ini, mana? Ini, ya, tuh. Oke, loops juga, loops biasa kan kita pakainya di advanced loop seperti ini. Tapi dia masuk ke utility dan loops. Di sini ada miscellaneous. Di sini ada, nah ada tambahan blok konsol nih teman-teman, yang nggak ada di apa nih, platform klasik ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak notify, cuma dia mengalertnya itu, memberikan notifikasinya itu di log kita. Jadi nanti teman-teman saya akan kasih tahu kan notifikasinya di mana ya. Berbeda sama yang di platform klasik. Oke. Jadi yang pertama itu dulu teman-teman. Blok menunya itu susunannya berubah, pengelompokannya berubah, pengkategoriannya berubah. Tapi semua menu atau semua blok yang biasa kita pakai ada semua di bot. Gitu ya. Oke, lanjut ke notification nih teman-teman. Notification. Kalau di platform klasik teman-teman biasa lihat notification di kiri bawah dan kanan bawah, betul nggak? Ya, notifikasi itu di kiri bawah, di sini muncul warna merah atau biru atau hijau atau kuning. Di sini muncul juga sebelah kanan hasilnya, profitnya, kontraknya apa gitu ya, open posisi. Nah, kalau di deriv atau di bot, di deriv bot itu semua ada di jurnal teman-teman. Nih di sini. Ya, semuanya gabung sama di jurnal sini teman-teman. Nih kita lihat filternya. Nah ini di jurnal dijadiin satu antara errors, notification, sama sistem. Oke, jadi notification itu ini seakan-akan kayak apa ya? Kalau di platform lama itu kayak ini nih, lognya ini nih, log di sini. Ini kan gabungan dari notification, ada alert error atau alert warning, semua masuk ke sini, ya. Nah ini yang namanya jurnal. Jadi nanti notificationnya teman-teman nggak akan temukan muncul di kiri bawah atau kanan bawah, tapi teman-teman harus ke jurnal ini dulu.
ya. Ini saya nggak tahu ini lebih menyulitkan atau lebih memudahkan buat teman-teman. Kalau bagi saya sih seharusnya lebih mudah yang muncul otomatis di kiri bawah kanan bawah ya, gitu. Atau mungkin ada caranya memindahkan notifikasi ini ke bagian yang lain, saya belum tahu sih. Oke, nah itu untuk notifikasinya. Ini untuk notificationnya, perbedaannya gitu ya. Oke, selanjutnya nah ini saya sudah survei, saya sudah testing teman-teman. Bagaimana kalau kita sudah punya robot binary di platform lama ya, platform klasik, lalu kita load di bot, apakah bisa? Jawabannya bisa teman-teman, bisa, dan cukup lancar sih ya, biasa. Cara open posisinya sama gitu. Tapi kalau sebaliknya dari dbot, robot yang kita save di dbot di load ke binary, nggak bisa ya. Silakan nanti teman-teman testing sendiri. Jadi untuk sekarang kalau ada klien yang request atau klien pesan robot, kami masih pakai yang di binary, platform lama, platform klasik, karena bisa dipakai di dua-duanya, platform klasik dan dbot ya. Tapi kalau kita buat di dbot, kita pasangkan robot buat di dbot, nanti klien bisa pakai di dbot, tapi begitu pakai platform klasik yang jadi nggak bisa teman-teman. Ya itu alasan kenapa kita masih pakai platform klasik yang binary, begitu ya. Karena lebih fleksibel, karena lebih leluasa, dua-duanya bisa platformnya. Kita kasih contoh gini ya. Ini di sini saya ganti marketnya aja, volatility 100 gini. Ini saya save ya teman-teman. Ini di platform klasik ya, platform klasik. Saya kasih nama testing.xml. Ini robot lama ya, robot lama nih teman-teman, robot lama. Lalu kita akan coba buka di robot di dbot ya, di dbot. Nah, atasnya ini hampir sama, ada reset, ada import, save. Kita coba import ya, import robot yang tadi teman-teman. Nah, ini ada lokal, pilih lokal, select an XML. Nah, di sini ada testing. Testing ini robot yang kita buat di platform lama ya, klasik ya. Teman-teman lihat ukurannya deh, 3 kilobyte. Saya nggak tahu nanti akan berubah atau enggak ya. Teman-teman lihat ukurannya 3 kilobyte. Ini di klasik. Oke, kita buka. Oke, kita buka langsung. Di sini previewnya. Teman-teman klik open. Oke, muncul seperti ini. Yang belum ada apa-apa, kita langsung save aja tadi ya. Oke, dan dia volatility 100 dan segala macamnya. Kita rapikan, short. Oke. Oke, sekarang kita coba save. Ini kan kita load dari robot yang dari klasik ya, dari klasik. Sekarang kita dengan yang sama nih, saya nggak edit nih. Saya save nih teman-teman. Saya save ke lokal. Namanya testing dbot. Oke, testing dbot ya. Kita save. Oke, sekarang kita pindah ke platform. Berarti udah terbukti ya, dari binary lama ke dari klasik ke dbot itu bisa. Sekarang dari dbot ke binary teman-teman. Kita pindah ke klasiknya, platform klasik. Kita reset aja dulu di sini. Kita open nih teman-teman, open. Nah, teman-teman lihat gak di sini ada dua robot yang berbeda ukuran, padahal isinya sama dan kita nggak edit tadi ya. Teman-teman saksikan, putar lagi videonya. Testing yang ini adalah dari platform klasik sebesar 3 kilobyte. Testing dbot yang kita save tanpa mengedit robot yang ini, kita cuma meload habis itu save doang, menjadi 4 kilobyte. Nah, saya nggak tahu perubahannya di mana di dalam bot XML ya. Cuma yang jelas berubah size-nya. Ya pasti ada penambahan di dalamnya. Ya. Antara klasik dengan dbot, ternyata dbot itu lebih besar makan memori. Ya. Dengan yang sama ya, dengan rule yang sama, dengan kode yang sama gitu.
Nah, sekarang kita coba testing load robot yang kita bikin dari dbot di platform klasik. Saya klik ya teman-teman ya, double klik. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Sorry, this strategy can't be used with binary bot. You may only use it with dbot. Nah, jadi dia bisa ngedeteksi kalau robot yang di-save di dbot atau sudah pernah di-save di dbot, dia nggak akan bisa di-load di platform klasik. Tapi kalau sebaliknya bisa. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini dari dbot ke binary yang klasik itu nggak bisa. Itu perbedaannya. Jadi silakan pertimbangkan mau dibuat di binary klasik atau di dbot kodenya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah code change. Code change. Ternyata kodenya bisa berubah teman-teman. Tapi berubahnya bukan berubah yang fatal sih menurut saya. Agak sedikit fatal menurut saya. Ya, lumayan fatal sih, lumayan fatal. Kodenya bisa berubah, bisa pindah sendiri ya teman-teman. Nih ya teman-teman ya. Saya testing. Saya reset. Kita ganti marketnya di sini. Teman-teman perhatikan ini ya. Ini penting banget teman-teman. Nih. Misalnya marketnya volatility 100. Saya kasih notify aja nih di sini. Di sini notify. Ctrl C Ctrl V, di sini notify. Jadi setiap bagian bloknya ada notify-nya nih. Ini notify. Ini notify. Di blok 4 juga ada notify. Oke. Jadi saya bikin robot yang seperti ini aja. Ini kasih angka deh, 1 2 2 3 4 5. Seperti ini aja ya. Jadi saya kasih blok 1 ini di run once at start. Terus ada 2 di define trade option, 3 di watch and purchase your contract atau blok 2, 4 di bloknya 3 nih watch and sell, 5 di blok 4 get your trade result and trade again. Saya save nih teman-teman. Saya save. Kita timpa aja robot yang ini ya, testing ini ya, testing. Kita timpa testingnya. Oke. Nah, kita load robot. Nih saya reset dulu. Kita ke dbot. Anggaplah saya punya robot yang lama dari platform klasik. Saya ingin load di platform baru dbot. Import. Di lokal. Kita pilih yang testing ini ya. Kita pilih yang testing. Tak. Open. Nah, teman-teman, saya di sini saya rapikan sort. Nah, sortnya juga berbeda ya. Kalau sort di sini blok 3 dan blok 4 di kanan, tapi kalau sort di sini nih yang ini semuanya ke bawah 1 2 3 4 gitu. Itu beda juga, beda tampilan ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Blok 1 blok 1 itu di run once at start. Nih, run once at start ada blok 1 teman-teman. Tapi ada juga blok 2. Sedangkan blok 2 di sini harusnya ada di define trade option. Ya. Dan ini menurut saya fatal sekali ya. Ini harusnya di sini. Nih, di sini. Sedangkan tadi saya undo lagi. Dia di sini. Kita cek yang blok 3, yang sini 3 harusnya ada di blok 2. Nah, di sini aman ya. Notify 3 ada di blok 2. Notify 4 ada di blok 3 ini ya. Nih, notify 4 blok 3. Notify 5 ada di blok 4. Notify 5 ada di blok 4. Semuanya aman kecuali yang notify 2 ini. Notify 2 harus di define trade option. Ya. Saya sudah testing beberapa robot yang ada kode di dalam trade option, semuanya akan pindah ke run once and start sini teman-teman. Ya. Jadi misalnya di sini ada kode while, kode if, ya kode segala macam yang di sini, dia akan pindah ke atas sini nih. Jadi run once at start ini, ya.
Cara mudahnya teman-teman tinggal pindahkan saja dari sini ke sini. Oke. Nah, lalu dirapikan lagi. Oke. Cara memperbaikinya cukup mudah. Cuma nggak semua orang tahu atau aware atau sadar akan perubahan kode itu. Jadi kalau orang nggak aware atau ya orang pemula misalnya, dia langsung load robot di dbot padahal dia dari klasik, langsung di play saja, ya hasilnya ada blok yang miss, tidak tereksekusi kalau dia ada blok di sini, ya. Tapi kalau dia nggak ada blok di sini dari awalnya, nggak ada di sini, ya aman-aman saja, aman-aman saja. Tapi kalau ada di blok sini, dia akan tidak tereksekusi. Tereksekusinya hanya sekali di run once at start, cuma sekali. Dia nggak ada loopingnya lagi. Gitu ya teman-teman. Itu menurut saya cukup fatal. Nggak tahu ini suatu bug atau apa ya. Dan itu teman-teman perlu aware ya di bagian code change ini, gitu. Jadi sementara perbedaan ini saja yang saya bisa sharing. Mungkin teman-teman ada menemukan perbedaan lain, silakan komen di kolom komentar. Kita akan belajar bareng-bareng gitu. Oke, saya rasa cukup. Semoga ilmu ini berguna, semoga info ini bermanfaat ya teman-teman ya. Terutama bagi teman-teman yang mau mencoba dari migrasi dari binary ke deriv. Itu boleh-boleh aja. Itu masalah preferensi kenyamanan aja ya, kenyamanan aja. Di sini susunannya menu bloknya berbeda, notification-nya berbeda, binary ke dbot bisa tapi dbot ke binary nggak bisa, dan kodenya ada yang berubah kalau dipindahin dari lama ke yang baru. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di besok malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar binary bot lagi. Oke, saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.